Perkenalkan, saya Zerina Nursalsabila dengan NIM 2208561019. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal yang berjudul A Combination of Machine Learning Based Natural Language Processing with Technical Analysis for Stock Trading. Adapun identitas jurnal yang saya review yaitu dari Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science dengan volume 30 nomor 1 April 2023 dari halaman 422 sampai 434. Adapun judulnya yaitu A Combination of Machine Learning Based Natural Language Processing with Technical Analysis for Stock Trading yang ditulis oleh Payung Masat dan uh, Sukancalika Bunmatam dari King Mangkut University of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand. Selanjutnya yaitu latar belakang dari penelitian ini adalah pentingnya memahami bahwa harga saham dipengaruhi oleh banyak faktor seperti berita tentang perusahaan dan indikator teknikal saham. Tingginya volatilitas pasar menyebabkan analisis saham menjadi sangat kompleks. Untuk itu diperlukan kombinasi analisis berbasis teks melalui natural language processing dan analisis berbasis data numerik melalui indikator teknikal. Adapun permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini adalah sulitnya mengidentifikasi sinyal perdagangan yang akurat karena berbagai faktor eksternal. Selain itu, ada tantangan dalam memproses teks berita berbahasa Thai yang kompleks. Oleh karena itu, peneliti mencoba menggabungkan informasi dari berita dan indikator teknikal untuk memperbaiki akurasi klasifikasi sinyal trading. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini adalah membangun kerangka kerja untuk klasifikasi sinyal trading saham, membandingkan performa berbagai model machine learning tradisional dan deep learning, serta mengkaji aplikasi model ini dalam simulasi investasi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan data berita perusahaan Thailand yang diambil dengan teknik web crawling dari situs kahun.com serta data harga saham dari Yahoo Finance. Data dikumpulkan dari tahun 2019 hingga 2021 mencakup 8 sektor utama seperti industri layanan, keuangan, dan properti. Berikut ini adalah gambaran konsep dari kerangka kerja penelitian. Data dikumpulkan dari dua sumber utama, yaitu berita perusahaan dan data harga saham, di mana pada tahap pra-pemrosesan berita dibersihkan, ditokenisasi, lalu dikonversi menjadi data numerik. Data teknikal seperti MA, RSI, MACD, STO, dan BBAN dihitung untuk menentukan sinyal trading. Kedua data tersebut dikombinasikan dalam tahap voting untuk menghasilkan sinyal akhir. Lalu dimasukkan ke dalam model klasifikasi baik tradisional seperti SVM dan MLP maupun deep learning seperti LSTM, GRU, BLSTM, dan BGRU. Terakhir, kinerja modal dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, dan F1 score. Selanjutnya itu pra-pemrosesan dilakukan dengan membersihkan teks berita seperti HTML, simbol, URL, dan karakter khusus, kemudian melakukan tokenisasi bahasa Thai menggunakan PY Thai NLP dan transformasi ke word embedding. Dan untuk data saham dihitung beberapa indikator teknikal seperti MA yaitu moving average, RSI yaitu relative strength index, MACD yaitu moving average convergence divergence, dan STO yaitu stochastic oscillator, dan BBAN yaitu
Bolliger Bands, di mana peneliti menggunakan kombinasi kelima indikator ini untuk membantu menentukan apakah harga saham menunjukkan sinyal beli atau jual berdasarkan analisis teknikal, dan sinyal perdagangan ditentukan dengan teknik voting dari indikator tersebut dan berita. Dataset kemudian dibagi menjadi data training dan data testing. Selanjutnya untuk model dari penelitian ini yaitu menguji dua model tradisional SVM yaitu super vektor mesin dan MLP yaitu multilayer perceptron, di mana SVM dan MLP ini digunakan sebagai baseline atau pembanding pembanding awal yaitu untuk membandingkan performa klasifikasi sinyal trading. Dan empat model deep learning yaitu LSTM, long short term memory, GRU yaitu gated recurrent unit, dan selanjutnya itu BLSTM, bidirectional long short term memory, dan BGRU yaitu bidirectional gated recurrent unit. LSTM dan GRU ini digunakan untuk mengelola urutan data karena berita dan harga saham adalah data sekuensial. Dan BLSTM dan BGRU ini untuk menangkap konteks dua arah, yaitu masa lalu dan masa depan dalam data. Selanjutnya, modal dievaluasi menggunakan 4 metrik, yaitu akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Berikutnya adalah gambaran arsitektur model deep learning yang digunakan, di mana gambar ini memperlihatkan arsitektur jaringan deep learning yang digunakan dalam penelitian. Model ini digabungkan dua input, yaitu input berita dan input indikator teknikal, yang kemudian digabungkan. Setelah itu, data diproses melalui embedding layer, kemudian dilanjutkan ke beberapa lapisan direksional GRU untuk menangkap konteks dari dua arah, baik masa lalu maupun masa depan. Di akhir jaringan terdapat dense layer untuk mengklasifikasi sinyal menjadi tiga kelas, yaitu buoy, hold, atau sell. Nah, selanjutnya itu dari hasil penelitian model BGRU, di model BGRU memberikan performa terbaik dengan akurasi 93% dan F1 score yaitu 92%. Model deep learning secara umum menghasilkan performa sebesar 17%, lebih tinggi dibandingkan dengan model tradisional. Selain itu, analisis investasi menunjukkan bahwa strategi berbasis kuartalan memberikan return yang lebih tinggi daripada strategi tahunan. Selanjutnya ada tabel, di mana tabel ini menunjukkan hasil perbandingan performa semua model, mana kita bisa lihat bahwa model BGRU memiliki performa terbaik dibandingkan model lain dengan akurasi sebesar 93% dan F1 score sebesar 92%. Model deep learning secara keseluruhan seperti BLSTM dan GRU juga unggul dibandingkan model tradisional SVM dan MLP. Mana ini menunjukkan bahwa pendekatan deep learning lebih efektif untuk klasifikasi sinyal perdagangan saham dalam penelitian ini. Selanjutnya ada pun kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini. Itu yang pertama, kelebihannya di mana pengguna penggunaan kombinasi dua pendekatan yang meningkatkan akurasi prediksi, optimasi tokenisasi bahasa Thai, serta aplikasi nyata pada simulasi investasi. Dan namun penelitian ini juga masih memiliki kekurangan seperti data yang terbatas pada pasar Thailand saja dan belum mempertimbangkan faktor global maupun media sosial.
Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari penelitian ini yaitu di mana kombinasi NLP dan analisis teknikal terbukti efektif meningkatkan akurasi klasifikasi sinyal perdagangan, di mana model BQRU menjadi yang terbaik. Untuk kedepannya, penelitian ini mungkin bisa dapat dikembangkan menggunakan model berbasis transformer seperti BERT, yaitu Bidirectional Encoder Representation Form Transformers, dan memperluas data ke pasar global serta mengintegrasikan data dari media sosial. Baik, mungkin sekian saja presentasi dari review jurnal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Sekian dan terima kasih.